Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan bahasa loh. Namun sangat disayangkan masih banyak terdapat isu-isu perpecahan yang dapat mengancam wawasan Nusantara kita nih. Apa sih wawasan Nusantara itu? Mari kita bahas. Atong. Saksikan video yang satu ini dulu ya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Purnabila. Saya Ratu Alisi Payung. Saya Angel Hasibuan. Kami akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, ada 5 konsep yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian geopolitik. Yang kedua, sejarah lahirnya geopolitik. Yang ketiga, konsep dasar wawasan Nusantara. Yang keempat, sifat dan ciri wawasan Nusantara. Yang kelima, unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, sekarang kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu tentang pengertian geopolitik. Geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata geo dan politik, di mana geo ini adalah bumi dan politik ini adalah kesatuan masyarakat yang dapat berdiri sendiri. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa geopolitik itu adalah sistem politik dan peraturan-peraturan dalam mewujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara. Setelah mengetahui pengertian geopolitik, saya akan membahas konsep yang kedua, yaitu sejarah lahirnya geopolitik. Konsep geopolitik ini pertama kali dikemukakan oleh Frederik Ratzel, ahli geografi dan strategi yang berasal dari Jerman, pada akhir abad ke-19. Ratzel mengatakan bahwa negara itu sama seperti organisme hidup. Kenapa Ratzel mengatakan seperti itu? Karena organisme yang hidup memerlukan ruang hidup yang cukup dan luas untuk tumbuh dan berkembang. Semakin luas ruang hidup suatu negara, maka semakin maju, kuat, dan bertahan suatu negara itu. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin tumbuh dan berkembang, maka membutuhkan ekspansi atau perluasan wilayah ruang hidup. Nah, teori ini juga bisa disebut dengan teori biologis. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar wawasan Nusantara. Nah, jadi kalian masih ingat gak sih wawasan Nusantara itu apa? Jadi, wawasan itu berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, dan Nusantara itu berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Jadi, wawasan Nusantara ialah cara pandang, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan ini berkembang berdasarkan sejarah, budaya, filsafah, keadaan geografis, dan kepentingan bangsa yang bersangkutan. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas konsep yang keempat, yaitu sifat dan ciri wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu satu manunggal, yang kedua adalah utuh menyeluruh. Manunggal adalah keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam aspek kehidupan, baik aspek alamiah dan aspek sosial. Ada 10 macam-macam manunggal. Yang pertama adalah manunggal di bidang wilayah, yang kedua manunggal di bidang bangsa, yang ketiga manunggal di bidang politik, yang keempat di bidang ekonomi, yang kelima di bidang ideologi, yang keenam di bidang psikologi, yang ketujuh di bidang sosial, yang kedelapan di bidang pertahanan dan keamanan, yang kesembilan di bidang kebudayaan, dan yang kesepuluh adalah di bidang berkeseimbangan. Yang kedua adalah utuh menyeluruh. Utuh menyeluruh adalah utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat,
dan tidak dapat dipecah-pecahkan oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, seperti satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa. Selanjutnya, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Jadi, ada 7 nih unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, kedaulatan. Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kelestarian negara dan wilayahnya. Yang kedua, ketahanan nasional. Mengutamakan keamanan nasional dan pertahanan. Yang ketiga, kepulauan. Mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Yang keempat, perdamaian dan kerjasama internasional. Berusaha memelihara perdamaian regional dan bekerja sama dengan baik dengan negara-negara tetangga. Yang kelima, pembangunan. Mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dan penekanan pentingnya kesejahteraan rakyat. Yang keenam, kepentingan nasional. Mengutamakan kepentingan nasional. Yang ketujuh, maritim. Mendorong perkembangan maritim, termaksud pengelolaan sumber daya laut dan keamanan di perairan Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat.